Jauh-jauh kami datang ke sini, kami mendatangi satu tempat destinasi wisata di Brebes yang paling top, yang paling hit, yang paling viral saat ini, namanya adalah Teras Padi. Saya bersama beliau, owner dari objek wisata ini, tetapi kami ngobrol sama beliau itu bukan masalah wisata, tetapi kita ingin mengenal sosok beliau, seorang pengusaha, tapi juga sekaligus seorang politisi senior. Selamat siang, Assalamualaikum, Pak Agung Widiantoro, Sarjana Hukum MSI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita datang Pos TV jauh-jauh bisa diterima di sini dengan baik, Pak. Untuk bertemu Bapak bersilaturahim. Utamanya Pak, kami ingin mengulik lebih jauh tentang pribadi Bapak Agung Widiantoro di Brebes ini, Pak. Mungkin kalau orang Brebes sudah sangat familiar karena Bapak pernah jadi bupati 2 kali ya, Pak. Saya awal karir saya jadi anggota DPRD 2 periode. Oh, oke. Terus menjadi wakil bupati Brebes dan kemudian menjadi bupati karena amanat undang-undang bupati Brebes kena musibah sehingga wakil bupati menggantikan jabatan menjalankan roda pemerintahan bupati. Oke. Terus jadi wakil rakyat anggota DPRD Brebes juga. Ya, jadi perjalanan karir saya sebetulnya saya mulai dari bawah. Kawan-kawan mengenal saya, memang saya lahir di Brebes. Sebentar, Pak, saya akan sedikit. Nanti sekaligus seorang politisi ini ya, beliau banyak berkiprah di dunia politik. Pernah menjadi anggota DPRD Brebes, pernah menjadi Bupati Brebes, bahkan sekarang berlanjut 2 periode teman-teman itu menjadi wakil rakyat di DPR RI. Beliau politisi Golkar yang sangat senior, teman-teman. Nah, kami ingin mengulik banyak tentang pribadi beliau. Pak Agung, penjenengan sampai bisa seperti saat ini, Pak Agung, itu sebetulnya awalnya dulu karirnya seperti apa sampai seperti ini, Pak? Buat pelajaran kita semua, Pak. Baik, jadi saya terlahir di Brebes, putra dari seorang ayah dan ibu yang juga aslinya dari Brebes. Ibu saya Kabupaten Tegal gitu ya. Kemudian selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sudirman, saya langsung berkarir sebagai pengacara. Oh, Nampaknya di dunia kepengacaraan karena banyak mengadvokasi warga masyarakat yang tidak mampu, sehingga perjalanannya waktu itu saya ketemu dengan tokoh di Brebes, ya, almarhum Tajuddin Nur Ali yang menjadi Bupati Brebes kala itu, dan saya didorong untuk terjun ke dunia politik. Itu pun juga berkat profesi saya pernah dimintain tolong untuk menjadi penasihat hukum keluarganya. Kemudian ketika beliau menjadi Bupati Brebes, saya didorong untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, perjalanan karir di DPRD ini selama 2 periode, saya banyak mengenal baik kawan-kawan lintas partai, kemudian juga bersosialisasi, berdiskusi dengan teman-teman di pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga pada periode kedua di tahun 2017 saya punya survei ya. Bukan 2017. Di tahun 2007 saya punya survei bahwa pilkada yang akan digelar di 2007 ini saya punya posisi masuk dalam salah satu kandidasi, dan ketika itu juga saya lapor kepada partai hasil survei itu. Alhamdulillah partai merekomendasikan saya menjadi wakil bupati dari Pak Indra Kusuma dari PDI di Brebes ya? Di Brebes. Oke. Di 2007 ya, 2007. Awalnya di hasil survei itu sebetulnya saya tercatat sebagai salah satu kandidat yang sebetulnya diprediksi bisa mengalahkan petahana gitu, dari hasil survei loh ini ya. Dari hasil survei. Ya. Dari partai PDI, kemudian
setelah saya lapor ke partai, karena saya punya kedekatan dengan Bupati Petahana saat itu, akhirnya disarankan ya sudah menjadi wakil bupati dari Indra Kusuma. Dan dalam perjalanan kebetulan Pak Indra Kusuma ini kena musibah terkait dengan kasus hukum, sehingga amanat konstitusi menugaskan saya melanjutkan pemerintahan sampai 2012. Nah, di dalam sejarah perjalanan kepemimpinan saya di Kabupaten Brebes, banyak hal warisan-warisan tugas tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat yang harus kita benahi, terutama tatanan birokrasi. Tatanan birokrasi kala itu memang setelah bupati kena musibah, semuanya kena mental down, itu apa istilahnya? Ya. Siwor ya. Ya, jadi mereka tidak punya rasa percaya diri, kemudian mengambil kebijakan takut dan sebagainya. Ya, alhamdulillah saya koordinasikan di antara Muspida itu, kami duduk bersama, kami sampaikan bahwa Kabupaten Brebes ini milik bapak-bapak para pimpinan Muspida. Saya hanya minta ruang bagaimana caranya ada keleluasaan, ada kenyamanan kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Brebes ini untuk menjalankan roda pemerintahan. Saya tidak pernah minta kepada Kapolres, Kajari untuk kemudian tidak memeriksa seseorang, untuk kemudian tidak menuntut seseorang, termasuk kepada ketua pengadilan. Saya tidak pernah meminta untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang pejabat di pemerintahan, tetapi saya hanya minta ruang untuk kawan-kawan ini agar mereka mampu menjabarkan kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan. Kenapa saya tidak pernah melarang mereka untuk melakukan tindakan-tindakan? Karena kewenangan beliau-beliau ini kan memang di wilayahnya masing-masing. Tetapi ketika kami minta kepada OPD, aparat penegak hukum, tolong kalau ada kecenderungan aparatur pemerintah kabupaten saya yang cenderung melenceng, kami diperingatkan terlebih dahulu, jangan langsung ditindak. Alhamdulillah kepercayaan itu bangkit, kawan-kawan kembali normal menjalankan roda pemerintahannya. Nah, itu sekilas perjalanan saya pada saat menjadi DPRD dan juga menjadi bupati. Saya memegang prinsip keteguhan bahwa untuk memimpin pemerintahan ini kita tidak hanya bisa main tunjuk, pakai komando dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana keteladanan kita. Memimpin dengan hati, tidak memimpin dengan kekuasaan, kemudian tanpa bisa menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Saya berani galak karena bahasa Jawa bilang, saya tidak pernah celutak. Saya tidak pernah istilahnya makan yang bukan haknya. Makan celutak yang bukan itu. haknya. Ya. Kalau makan yang bukan haknya atau orang Jawa bilang celutak, ya, pasti pemimpin itu tidak berani galak. Tapi kalau kita tidak pernah mengambil hak apa yang bukan hak kita, kita berani memimpin tegas, intinya gitu. Bukan galak tapi tegas. Tegas, ya. Dari situlah kita saling bekerja sama. Senang saya jadi bagian dari birokrasi pemerintah Kabupaten Brebes. Saya banyak belajar. 12 ada kontestasi pilkada. Saya maju. Oh, maju lagi nih ya. Maju menjadi calon bupati. Oke. Tetapi ya mohon maaf karena selama saya memimpin pemerintahan ini saya nggak pernah celutak gitu ya. Oke. Saya nggak bisa korupsi sehingga duit saya nggak banyak. Gitu ya. Artinya apa? Ketika maju di pilkada ini karena saya tidak memiliki kemampuan finansial yang besar,
sehingga saya harus merelakan stafet kepemimpinan ini kepada rival saya, atau lebih akrab disebut mitra tanding saya. Kompetitor ya. Ya, Oke. kita sudah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan masyarakat, meskipun tanpa modal yang besar, tapi sempat memberikan perlawanan yang begitu kuat sehingga Tidak begitu jauh sebetulnya. ya selisihnya cuma sedikit, 1 TPS 10 suara kalau nggak salah. Sehebat apapun kita berencana, ada hikmah yang kita bisa ambil, bahwa Allah sesungguhnya yang punya rencana lebih baik. Akhirnya di 2014 saya ditugaskan oleh partai maju menjadi anggota DPR RI periode pertama dari nomor urut 4. Alhamdulillah kami bisa meraih suara terbanyak dan kemudian kami dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode yang pertama 2014 2019. 2019. Oke. Kemudian maju lagi periode berikutnya ya. Di periode berikutnya 2019 2024 ke 2024 besok ini, itu. alhamdulillah saya masih mendapatkan mandat dan kepercayaan dari masyarakat Brebes, Tegal, dan Kabupaten Tegal meraih suara terbanyak. Gitu. Berapa Pak terbanyak sampai Ya, lolos ke di- DPR itu? Pak Inem, Pak Agung sendiri? Waktu periode pertama saya mendapatkan suara sekitar 68 ribuan ya. Ya, oke. Kemudian di periode kedua 2019 kemarin saya mendapatkan suara 98 ribu. Naik ya, hampir 2 kali Pak ya. Alhamdulillah naik. Oke. Dan di masing-masing periode ini relawan atau tim pemenangan saya selalu bertambah. Semakin bertambah. Sejak dari DPRD, Bupati, kemudian DPR RI makin bertambah. Karena saya tidak pernah menganut paham atau sistem penggalangan dengan cara lahan berpindah, nomaden. Berpindah-pindah ya. Saya mengambil hikmah 1000 kawan masih kurang, tapi 1 musuh sudah kelewat banyak. Sehingga kawan-kawan yang sudah kita rangkul, kita rawat dengan baik. Setiap reses, mereka yang kita undang lebih dahulu. Sehingga alhamdulillah di periode kedua ini saya meraih 98.000 lebih. 100.000 ya. Ya, insya Allah ke depan ini Pak Agung maju lagi nih ya untuk yang periode 2004-2009 saya ya. berniat untuk maju lagi atas dukungan dan doa dari kawan-kawan. Mudah-mudahan perolehannya bisa maksimal ya. Ya, berapa Pak maksimalnya Pak? Saya berharap bisa 150.000. Luar biasa. Naik 2 kali lagi ya, hampir 2 kali lagi Pak ya. Ya. Karena kenapa angka itu? Supaya aman dan kenapa? Karena semakin Ya. ketat juga. Satu sisi saya harus mengamankan diri saya sebagai peraih suara terbanyak. Oke. Ya kan? Pada bagian lain saya juga harus membawa mandat partai untuk bagaimana caranya bisa membesarkan partai di dalam kontestasi pemilu itu. Gitu loh. Kalau saya hanya dasarnya lebih besar. Oke, kita doakan mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya. targetnya ya, Pak. Oke, Pak Agung saat ini adalah Wakil Rakyat DPR RI ya Pak, Komisi 2 dengan bidang seperti itu. Kemudian dapilnya adalah 9 ya, Jateng 9, Brebes, Tegal, Tegal, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Oke, Pak Agung, ini rakyat sebetulnya berapa banyak nih ada wakil rakyat ya. Saat ini kita ke Pak Agung, kita akan pada Pak Agung sebagai wakil rakyat. Pak Agung berganti-ganti pemimpin kita ini, berganti-ganti masa gitu ya. Tetapi rasanya di tingkat masyarakat rakyat bawah tuh masih aja merasakan hidup belum enak ya Pak. Pengangguran makin banyak, mencari pekerjaan sulit, ekonomi juga sulit Pak Agung. Sebagai wakil rakyat mungkin bisa memberi pencerahan, penjelasan, bahkan mungkin solusi dan harapan buat kita semua Pak Agung. Ya, kita tahu secara kilas balik bahwa masing-masing masyarakat pada periodisasinya, pada zamannya, tentu kebutuhannya berbeda-beda. Ketika awal-awal Indonesia masih dalam masa penjajahan,
masyarakat butuh bagaimana caranya mendapatkan rasa nyaman hidup di alam merdeka, butuh kepemimpinan. Dan saat itu eranya terjawab dengan munculnya seorang Soekarno, ya kan, membawa Indonesia dari zaman penjajahan ke pintu gerbang kemerdekaan. Pada periodisasi berikutnya, di era setelah Bung Karno ini, Orde Baru Parto ya. ya kita tentu butuh ada bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam konteks mengisi pembangunan. Lahirlah seorang tokoh besar menjadi presiden di era Orde Baru disebut dikenal dengan nama Soeharto. Alhamdulillah Presiden Soeharto berhasil membawa masyarakat Indonesia memajukan sektor pembangunan dan memimpin sampai 32 tahun lamanya kalau tidak salah. Di ujung akhir jabatan masuk orde reformasi. Tuntutan reformasi, tuntutan masyarakat di era reformasi ini berbeda-beda. Di mana di sana kepingin ada lebih maju dari sektor pembangunan demokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Dan ada beberapa nama-nama besar, Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais, ya kan. Kemudian kita juga tidak boleh menutup mata jasa dari seorang teknokrat Profesor B.J. Habibie, ya kan, mengantarkan kita melewati masa-masa sulit di era reformasi itu. Nah, pada saat sekarang ini kita punya dua tokoh besar juga, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Kala itu saya sudah menjadi kepala daerah. Ada yang terkesan kepemimpinan beliau itu, narasi-narasi kebijakan yang dibangun ini sangat menarik sekali. Setiap rapat koordinasi, saya mendapatkan beberapa catatan-catatan yang bagian dari mandat kerja, kemudian saya jabarkan di tingkat bawah apa yang perlu ditempuh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan alhamdulillah 2 periode beliau memimpin, kami juga banyak belajar. Pasca kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, tentu masyarakat banyak kebutuhan-kebutuhan juga yang harus terpenuhi ya. Di antaranya bagaimana peluang kesempatan bekerja yang lebih luas, kemudian tingkat laju perekonomian yang tinggi, dan tersebut di situ ada seorang tokoh besar bernama Jokowi yang saya harus salut dan bangga bahwa kemunculan Presiden Jokowi ini lain dari kepemimpinan yang sebelumnya. Ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, saya menjadi bupati Brebes. Saat rapat koordinasi bersama gubernur saat itu Pak Bibit Waluyo, kami sering berinteraksi, kemudian mengenal dengan beliau, dengan pribadinya yang cukup santun, dan saya bilang nggak neko-neko ya, simple orangnya. Sehingga ketika menjadi presiden, saya mengikuti betul kebijakannya. Tipikal seorang Jokowi ini berani mengambil atau menempuh kebijakan yang sangat tidak populis sekalipun, yang mungkin rata-rata seringkali dihindari oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalkan kebijakan untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur, kemudian konsep perencanaan pembangunan jangka panjang menyatukan antara Jakarta dan juga Surabaya dalam satu jalinan infrastruktur jalan tol, itu pasti memakan energi, menguras anggaran belanja yang cukup besar. Dan kalau membutuhkan APBN besar, otomatis akan menggerus sektor pembangunan yang lain. Tapi
Tapi saya melihat ada keberanian seorang Jokowi untuk mengambil kebijakan itu, menyelesaikan apa yang sudah menjadi rencana pembangunan. Bahkan diikuti dengan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa, sampai keluar Jawa, pembangunan jalan tol di Papua, kemudian juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia bagian timur. Ini sangat progresif dan kita warga masyarakat harus bersyukur dengan kebijakan yang ditempuh keberanian seorang Jokowi. Kita sekarang ini sudah punya banyak sekali infrastruktur, mulai dari perhubungan darat, jalan tol sudah berapa ribuan kilometer kita punya, kebijakan di perkereta apian. Sekarang ini warga masyarakat nyaman naik kereta api, tidak ada lagi bau aroma pesing kalau orang Jawa itu ya. Aman. Nah, semuanya nyaman. Jalur lingkar selatan Jawa. Jalur lingkar selatan Jawa ini pun juga sudah mulai sambung ya. Sedikit demi sedikit. Dan juga jalur-jalur konektivitas yang lain. Di perhubungan udara pun juga sangat progresif. Lalu yang tol laut juga kawan-kawan pengusaha mereka merasa ada tantangan dan ada perubahan kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya harapan keinginan masyarakat ini secara bertahap sudah mulai terpenuhi. Jadi gagasan seorang Jokowi yang waktu itu membuat tagline membentuk pemerintahan yang hebat di periode pertama relatif sudah terwujud. Kemudian di periode kedua, setelah periode pertama itu kebijakan infrastrukturnya dijalankan dengan baik, di periode kedua ini kan pembangunan di sumber daya manusia ya. Rantai panjang birokrasi ini pun juga sudah mulai diwujudkan, memangkas BUMN yang kira-kira tidak produktif lagi, kemudian proses kemudahan di dalam izin usaha, dan juga ada banyak hal kebijakan-kebijakan yang peningkatan sumber daya manusia. Bahkan yang paling saya ikuti, kebetulan saya di Komisi 2, ada keinginan kuat untuk bagaimana memiliki aparatur pemerintahan yang berkelas dunia, punya basic kompetensi, dan juga didukung oleh kemajuan teknologi digital. Jadi kebijakan digitalisasi yang digenjot dengan mengambil hikmah 2 tahun COVID itu, saat ini insya Allah Indonesia sudah mulai mengikuti tren dunia. Dan yang masih jadi PR kita, yaitu kesempatan warga tani untuk bisa mendapatkan pupuk dengan harga murah, kemudian juga alokasi yang bisa didapatkan dengan mudah. Ini masih jadi tantangan. Nah, kenapa itu Pak? Kenapa itu sampai sekarang masih menjadi keluhan petani itu masalah? Ya, jadi kebetulan saya pernah di Komisi 4. Kita jadi tahu sebetulnya kalau kita mau menggarap dengan sungguh-sungguh di sektor pembangunan pertanian, sesungguhnya itu adalah kata kunci bagaimana mensejahterakan ekonomi rakyat. Karena kita negara agraris. Jangan pernah kita bangga bahwa kita sejahtera kalau pembangunan pertaniannya tidak kita genjot. Tapi sayangnya setiap kebijakan selalu saja menimbulkan bias implementasi dari kebijakan itu sendiri. Ya. Pemerintah sudah mengalokasikan kuota yang cukup pupuk untuk warga tani, ya, dengan berbasis RDKK, rencana definitif kebutuhan kawasan atau lahan pertanian yang digarap. Tapi dalam tanda petik masih ada saja tangan-tangan jahil, oknum-oknum pengusaha yang mencoba bermain di wilayah kebijakan subsidi ini. Kalau pupuk subsidi buat warga tani ini harganya murah, tentu ini adalah satu ladang empuk bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih.
Nah, ambil contoh di satu daerah. Kalau kuotanya sudah sesuai dengan RDKK, kemudian tiba-tiba barang langka, berarti kan something wrong. Ada tangan-tangan jahil yang coba mengalihkan. Semula pupuk ini subsidi untuk petani penggarap ladang, lahan sawah, kemudian diselewengkan ke daerah lain, dijual dengan harga cukup tinggi untuk kebutuhan perkebunan dan sebagainya. Nah, tangan-tangan jahil seperti inilah yang menjadi PR kita. Bagaimana pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum menegakkan itu, memberantas dari oknum-oknum pengusaha yang ingin mencari keuntungan dengan cara menyelewengkan subsidi rakyat. Ini PR. Oke, PR. Dan sampai hari ini kenapa Pak itu selalu muncul dan sepertinya seperti tidak bisa diberantas Pak? Kenapa Pak? Kalau saya bilang ada tren ya dari periodisasi jabatan setiap kepala negara, ini sudah sistemik. Termasuk kenapa kok tingkat penghasilan atau produksi pertanian kita mestinya setiap tahun bertambah, ini kok trennya kok kalau toh tidak berkurang ya stuck di angka itu gitu ya. Itu karena ya pembangunan di sektor pertanian ini sudah dirusak secara sistemik. Secara sistemik. Ya, saya bilang dari hulu ke hilir. Coba misalkan, pemerintah punya kebijakan bagus. Bagaimana caranya menekan angka impor bawang putih atau bawang merah? Gitu ya. Dari sektor bawang putih di sana ada kewajiban tanam. Ya, artinya dia boleh impor, tapi ada kewajiban menanam. Ya, kalau tidak salah 2,5% apa dari kuota impor yang didapat. Dengan maksud supaya dari kewajiban tanam ini yang dilakukan oleh warga tani ketika berproduksi hasilnya kan bisa menekan volume impor yang masuk. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawan yang bermain di ranah itu mereka kadang juga mendewasakan kawan-kawan petani dengan cara keliru. Dikasihlah duit, ya tidak harus menanam. Kemudian ada kong kali kong di situ, ntar kalau ada petugas menanyakan bilang sudah tanam. Atau kalau tidak, bilang saja sulit untuk mendapatkan lahan hamparan yang cukup luas. Tapi tolong sampaikan kewajiban importir ini sudah dilaksanakan dengan baik. Diterima duitnya, tapi nggak ditanam bawahnya. Nah, ini yang menjadikan kita menjadi tumpul. Kita mau teriak-teriak daulat pangan, bagaimana? Kalau kemudian elit-elit kita, oknum elit-elit kita ini masih nyaman dengan saya bilang proteksi atau apa ya istilahnya. Kalau mengambil keuntungan dari import, kemudian nyaman, ya ada beberapa elit-elit kita yang mencoba tetap memelihara itu. Saya malah ketika ada di Komisi 4, saya berteriak keras. Kenapa sih kantor-kantor pertanian yang di dalamnya ada dulu kita punya tagline daulat pangan ketika zamannya Pak Haryo. Kenapa sekarang malah justru diganti namanya di daerah-daerah menjadi kantor ketahanan pangan? Dulu kita pernah berdaulat, ya kan? Ya, bahkan kita ekspor Pak ya. Ya, kita bisa ekspor. Negara-negara tetangga ya. Sekarang Kenapa kita gantian ada, impor ya, sampai hari ini. Kenapa ada visi misinya yang berbelok? Cukup dengan kata tahan pangan. Oke, dikatakan punya ketahanan pangan. Tapi untuk berapa lama? Ya kan? Kemudian siapa yang menikmati ketahanan pangan ini? Narasi yang sengaja diciptakan kayak. Kalau kedaulatan pangan yang kita ciptakan, warga masyarakat tadi ikut merasa. Oke, Pak Agung, masih berkaitan dengan berambang atau bawang merah ya, Ya. Pak ya. Sama telur asin ya, Pak ya. Betul. Oke. Terus untuk bawang merah nih, orang luar selalu ingat seringkali petani Brebes itu kalau harganya anjlok dia marah bawang itu dibuang Pak. Itu kenapa bisa terjadi sampai mungkin juga sampai hari ini? Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Ya itu perlu ada pemahaman bersama-sama. Ya. Bagaimana pemerintah bisa memproteksi kebutuhan warga tani dengan pupuk yang murah, kemudian stok yang mudah didapat. Juga pemerintah daerah itu ada kepedulian untuk membangun infrastruktur pengairan
Saya lihat dari pusat sampai daerah ini, willing atau keinginan politik untuk membangun infrastruktur pengairan ini belum begitu nampak, belum begitu kuat. Dibangunnya banyak waduk ataupun juga embung alat tandon air tidak diimbangi dengan kebijakan infrastruktur pengairan yang ada untuk mengaliri sawah-sawah. Banyak yang rusak di sana. Sehingga hilir-hilirnya ya. iya, tersier sekundernya itu juga banyak yang belum diperbaiki. Jadi petani bawang merah sangat tergantung dengan itu sebetulnya salah satunya ya. Satu sisi Irigasi. petani Brebes ini sebetulnya sangat bergantung pada komoditi bawang merah. Warga Brebes, petani Brebes boleh bangga. Selama ini kita 30% pemasok Nasional. kebutuhan nasional. Kalau Jawa Tengah lebih 60 malah. Ya, tetapi kita harus cek ulang, masihkah sebesar itu Oh, ya. pasokannya? Sekarang ini sudah berubah, sudah berkurang. Karena apa? Infrastruktur pengairannya tidak berkendara dengan baik. Kebutuhan bibit dan juga pupuk dan obat-obatannya tidak seimbang dengan kemampuan petani. Sehingga warga tani Brebes ini seringkali menjadi objek kebijakan-kebijakan dari teman-teman di pemerintah. Harusnya mereka bisa menjadi subjek pelaku. Gitu. Nah, pemerintah juga tidak mau kecolongan karena produksinya berkurang, ya infrastruktur pertanian tidak diperbarui, ya sehingga itu menjadi alasan mengeluarkan kebijakan pembenaran terhadap impor. Kemudian juga pembenaran terhadap bagaimana pemerintah sekarang ini tidak hanya bergantung pada Brebes, tapi wilayah-wilayah lain dicoba diciptakan untuk menanam bawang juga. Padahal Di luar bawang, Brebes ya. padahal bawang merah Brebes punya rasa khas Ya, paling baik. spesifik. Rasa pedasnya itu.